Dan untuk mengetahui apa saja agenda Presiden Joko Widodo di acara Hannover Messe Jerman, kita segera bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Roni Satria yang berada di Hannover. Selamat siang waktu Jerman, Roni. Ya, Roni, Indonesia ini kan merupakan negara ASEAN pertama yang menjadi negara mitra di pameran dagang terbesar dunia Hannover Messe. Tentunya ini sesuatu yang membanggakan bagi kita. Jokowi juga membuka pertemuan bisnis bersama kanselir Jerman. Apa saja catatan menarik yang bisa Anda bagikan kepada kami? Ya, Taufik, kalau kita bicara mengenai apa yang akan tentunya menjadi peluang-peluang baru bagi Indonesia pada Hannover Messe 2023 ini, benar sekali ketika tadi Presiden Joko Widodo telah membuka pavilion Indonesia pada pukul 9 waktu Hannover, di mana kalau kita lihat tadi bagaimana bersama dengan kanselir Jerman juga yang kalau kita lihat mereka sudah melakukan pertemuan bisnis dan juga nantinya akan apa deal-deal ataupun juga perjanjian-perjanjian yang akan dilakukan untuk kemajuan perekonomian dan juga khususnya industri di Indonesia. Tapi sebelum saya akan lebih mengulas lebih jauh mengenai apa saja peluang-peluang investasi yang akan mungkin bisa diraih ataupun juga didapatkan oleh Indonesia, khususnya mereka yang ikut di tempat ini ataupun pameran terbesar untuk skala teknologi industri, saya akan mungkin mengajak Anda berputar ataupun berkeliling terlebih dahulu, Taufik, untuk bisa melihat sebenarnya tadi juga Presiden Jokowi juga mengatakan bagaimana dengan pinisi yang juga menjadi ikon Indonesia untuk sebagai simbol sebuah mengarungi suatu tantangan masa depan. Dan ada di samping saya, langsung saya ajak Anda untuk melihat ini menjadi etalase utama ketika Anda datang di Pavilion Indonesia, dan tentunya akan dilihat banyak sekali kalau kita lihat tamu-tamu dari mancanegara. Antusiasme mereka untuk melihat ini apa, kemudian apa sih yang menjadi makna di balik penggunaan pinisi ini, dan kemudian dengan mengetahui ini menjadi satu ciri dari nenek moyang kita, kemudian bagaimana ini juga merefleksikan semangat Indonesia untuk nantinya mengarungi tantangan untuk bisa menjadi memajukan inovasi industri di Indonesia. Nah, bentukan juga yang ada di sini, saya akan ajak juga kepada Anda untuk melihat situasi bagaimana pameran ini berlangsung dari pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi. Ini sebenarnya juga menjadi ajang bagi Indonesia untuk menunjukkan kemajuan digitalisasi, kemajuan teknologi. Karena kalau kita lihat Indonesia memiliki Mapping Indonesia 4.0 yang nantinya akan digaungkan pada 2030 mendatang. Tetapi step itu sudah perlahan dilakukan. Anda bisa lihat di belakang saya, banyak sekali upaya untuk menunjukkan kekuatan Indonesia dalam dunia AI atau juga industri Internet of Things, dan juga bagaimana nantinya mereka bisa melihat pergerakan Indonesia dalam melakukan upaya peningkatan inovasi-inovasi teknologi melalui kekuatan-kekuatan internet seperti ini. Nah, saya akan tapi yang terpenting lagi, kita tidak bisa melepaskan diri untuk melihat bahwa ada satu yang diandalkan Indonesia di sini. Apa itu? Yaitu adalah booth tentang IKN atau Ibu Kota Nusantara, yang juga ramai juga tadi sempat dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan kanselir Jerman. Kalau kita lihat mengapa ini menjadi andalan, karena ini tentunya akan mengundang investasi, termasuk juga tidak hanya mengundang investasi, tapi bagaimana menjadi cerminan bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia terkait dengan bagaimana transisi energi, green energy yang nantinya akan dibangun di IKN Nusantara ini. Kalau kita lihat ini menjadi ada market yang sudah disiapkan dalam waktu kecil. Tadi juga sempat dilihat ada tamu-tamu berdatangan dari mancanegara melihat teknologi melalui kekuatan-kekuatan internet seperti ini. Nah, saya akan tapi yang terpenting lagi, kita tidak bisa melepaskan diri untuk melihat bahwa ada satu yang diandalkan Indonesia di sini. Apa itu? Yaitu adalah booth tentang IKN atau Ibu Kota Nusantara, yang juga ramai juga tadi sempat dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan kanselir Jerman. Kalau kita lihat mengapa ini menjadi andalan, karena ini tentunya akan mengundang investasi, termasuk juga tidak hanya mengundang investasi, tapi bagaimana menjadi cerminan bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia terkait dengan bagaimana transisi energi, green energy yang nantinya akan dibangun di IKN Nusantara ini. Kalau kita lihat ini menjadi ada market yang sudah disiapkan dalam waktu kecil. Tadi juga sempat dilihat ada tamu-tamu berdatangan dari mancanegara melihat ini yang akan menjadi andalan Indonesia di tahun-tahun mendatang nantinya, yang akan mereka bisa berinvestasi apa saja, apa yang akan mereka bisa lakukan nanti ataupun yang mereka kembangkan dari infrastruktur maupun manufacture yang ada di kawasan industri IKN ini. Nah, terlepas dari apa yang tadi sudah Anda lihat juga, Taufik bersama pemirsa,
kita tadi berbalik berbicara mengenai bagaimana investasi. Tadi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sempat mengatakan sudah ada perjanjian bersama Indonesia untuk 1 miliar US dollar yang sudah digelontorkan nantinya akan oleh Jerman kepada Indonesia untuk hingga tahun 2060 maksud saya, untuk bagaimana nantinya perkembangan industri teknologi di Indonesia yang akan dikembangkan. Ini bukan main-main harganya kalau kita lihat, untuk tentunya menjadi angin segar juga tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi mereka para orang-orang yang bergerak di bidang industri teknologi. Dan juga tadi kemarin saya sempat juga berbincang dengan salah satu co-eksibitor, 157 co-eksibitor dari Indonesia datang ke sini untuk memamerkan kekuatan inovasi transformasi teknologi yang mereka andalkan. Dan tentunya ini bisa membuka mata dunia bahwa Indonesia tidak hanya sebagai negara pariwisata saja, tetapi juga mereka juga bisa berinvestasi, termasuk juga mereka bisa memberikan ataupun juga menguatkan kembali apa yang bisa mereka kembangkan melalui teknologi informasi dan juga teknologi industri. Nah, kemarin sudah dikatakan juga ada salah satu kawasan ekonomi khusus yang ada di kawasan Batam yang juga akhirnya berhasil melakukan signing MOU dengan perusahaan Hannover dan juga perusahaan Hong Kong. Ini menjadi salah satu dari sekian banyak yang saya ketahui yang sudah berhasil bisa dikatakan seperti itu untuk menjadikan Hannover Messe 2023 ini sebagai suatu peluang yang sangat besar menjadi sorotan dari mata dunia bagaimana Indonesia mampu menjadi yang lebih maju nantinya sesuai dengan tujuan di Mapping Indonesia 4.0. Kembali ke Anda. Ya, Roni Satria, itu artinya Indonesia sudah sangat siap begitu ya untuk bersaing secara global baik di dunia teknologi maupun bisnis dalam Hannover Messe 2023 ini. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Roni Satria dan video jurnalis Iman Firmansyah melaporkan langsung dari Jerman. PT PLN Persero